Selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan dari kelompok kami dengan judul Sistem Absensi Berbasis Kode QR atau TASER. Lalu, di sini kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Nicholas Samuel, saya sendiri, kedua Kevin Immanuel Akta Purba, lalu yang ketiga Eudia Marsa. Next. Untuk latar belakangnya, pada umumnya proses absensi mahasiswa seringkali melibatkan metode manual yang memakan waktu dan berpotensi adanya kecurangan dalam absensi perkuliahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan untuk mengembangkan sebuah sistem absensi mahasiswa yang inovatif, efisien, dan canggih berbasis aplikasi mobile. Adapun nantinya, software ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia ataupun human error yang sering terjadi. Next. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran mahasiswa, kedua, mengurangi tindakan kecurangan dalam absensi kehadiran mahasiswa, ketiga, meningkatkan transparansi dalam manajemen perkuliahan, lalu yang terakhir, mengurangi beban administrasi baik dosen, staf, atau pegawai. Next. Ruang lingkup untuk yang pertama, integrasi, bagaimana mengintegrasikan teknologi scan QR dengan aplikasi mobile yang ada atau sistem lainnya. Lalu yang kedua, keamanan, bagaimana mengamankan data yang disimpan dalam QR kode dan informasi yang diakses melalui scan QR. Lalu yang ketiga, ketersediaan, bagaimana memastikan bahwa pengguna memiliki akses ke perangkat mobile yang mendukung scan QR. Lalu yang keempat, kebijakan dan regulasi. Bagaimana mematuhi peraturan dan kebijakan privasi yang berlaku terkait dengan penggunaan data melalui scan QR. Kelima, pencatatan kehadiran otomatis. Aplikasi akan secara otomatis mencatat kehadiran mahasiswa dengan memindai kode QR yang tersedia di setiap ruang kuliah. Lalu untuk yang terakhir, manajemen akun. Aplikasi akan memiliki fitur guna manajemen akun untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Next. Oke, di sini kelompok kami menamakan aplikasinya dengan menamakan Taser atau sistem absensi berbasis kode QR. Next. Uraian singkat, sistem absensi berbasis kode QR atau Taser merupakan software yang dirancang untuk manajemen kehadiran mahasiswa. Harapannya, Taser akan mampu mempermudah absensi kehadiran mahasiswa, mengurangi kecurangan yang sering kali terjadi, dan mampu mempermudah staf atau pegawai dalam manajemen kehadiran mahasiswa. Nantinya, software ini akan dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf atau pegawai sesuai kebutuhan setiap pengguna. Next. Oke, karakteristik pengguna. Pada karakter pengguna terdapat beberapa user atau pengguna yang menggunakan aplikasi ini, diantaranya untuk yang pertama mahasiswa, lalu yang kedua dosen, ketiga staf atau pegawai, keempat admin. Untuk karakteristik pengguna sendiri, baik mencakup hak akses dan fitur bagi pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Marsha. Baik, di sini pada karakteristik pengguna, terdapat tampilan awal software ketika dibuka. Dapat kita lihat pada di samping. Lanjut, kita masuk pada tampilan login aplikasi. Ketika pengguna ingin masuk ke aplikasi, pengguna diharuskan memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh pihak universitas. Setelah pengguna memasukkan user dan password, pengguna dapat langsung login. Apabila pengguna lupa dengan password, tersedia juga fitur lupa password. Dan selain itu, terdapat security check yang akan mencakup keamanan dan privasi pengguna. Sini kita masuk pada mahasiswa. Pada fitur pertama yaitu absensi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan absensi menggunakan scan kode QR. Lalu pada lihat jadwal, fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal mata kuliah dan melihat perubahan jadwal. Pada lihat absensi, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses file absensi sesuai mata kuliah pilihan. Baik, kita masuk pada fitur absensi, di mana pada fitur ini pengguna akan langsung diarahkan untuk melakukan scan QR yang diberikan melalui akun aplikasi Tracer yang dimiliki oleh dosen.
Fitur jadwal. Pada fitur ini, pengguna akan dapat melihat jadwal mata kuliah yang tersedia dan berdasarkan kelas yang telah ditetapkan. Pada fitur ini juga, pengguna juga mampu melihat perubahan jadwal yang dilakukan dosen. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan notifikasi terkait jadwal dan perubahan jadwal yang telah dilakukan. Kita masuk pada fitur lihat absensi. Pada fitur ini, pengguna akan dapat melihat jumlah absensi yang telah dilakukan dan juga memberikan informasi terkait izin, sakit, dan alfa. Kita masuk pada bagian dosen. QR absensi. Fitur ini mendukung kemampuan bagi pengguna untuk memberikan kode QR agar mahasiswa dapat melakukan absensi. Lalu ada cek jadwal kuliah. Pada fitur ini memungkinkan pengguna melihat jadwal kuliah dan juga memungkinkan pengguna untuk mengubah jadwal kuliah. Lalu ada cek absensi mahasiswa, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses file absensi sesuai mata kuliah pilihan. Fitur QR absensi. Pada fitur ini, pengguna dapat memberikan kode QR sebagai syarat agar mahasiswa dapat melakukan scan guna keperluan absensi. Fitur cek jadwal kuliah. Pada fitur ini, pengguna dapat melakukan pengecekan jadwal terkait kelas yang ia masuki. Pada fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan notifikasi terkait jadwal mata kuliah dan memberikan akses kepada pengguna untuk melakukan perubahan pada jadwal kuliah. Fitur cek absensi mahasiswa, yang dimana pada fitur ini pengguna dapat melihat absensi berdasarkan mata kuliah yang diajarkan. Hal ini berguna agar pengguna atau dosen dapat mengetahui jumlah kehadiran mahasiswa untuk memenuhi syarat SKS mata kuliah yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk ke bagian staf pegawai. Pada bagian staf pegawai terdapat fitur yang memungkinkan pengguna yang merupakan staf ataupun pegawai untuk mengakses absensi guna keperluan manajemen kehadiran mahasiswa. Tidak hanya mengakses, pengguna juga dapat melakukan pengunduhan file absensi. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, terdapat fitur pemilihan fakultas, lalu fitur pemilihan jurusan, lalu ada fitur pemilihan mata kuliah, lalu ada pemilihan fitur pada kelasnya dan akan ditampilkan absensi dari kelas tersebut dan juga ia dapat diunduh. Nah, pada admin, sebagai admin ia mampu melakukan perbaikan dan upgrade jika perlu pada server maupun aplikasi dan menjaga aktivitas aplikasi agar tetap berjalan dengan baik. Selain itu, admin juga dapat melakukan pengeditan terhadap akun pengguna mahasiswa dan dosen jika ada keperluan. Nah, selanjutnya ketergantungan software. Hanya saja, walaupun tester dirancang sedemikian rupa, tester sendiri masih memiliki ketergantungan di mana dibutuhkan sinyal internet yang memadai. Jika koneksi internet terlambat, maka berdampak langsung dengan kinerja tester yang akan menjadi lambat. Selain itu, diperlukan server yang memadai juga agar tidak ada kendala ketika mahasiswa, dosen, maupun staf pegawai mengakses tester. Nah, berikut adalah beberapa spesifikasi pendukung software. Yang pertama ada dari admin, terkait dari OS-nya minimal Windows 7, RAM 8, dan minimal Intel Gen 3, dan bisa dilihat web server, web browser, scripting language, dan bahasa pemrograman yang dipakai. Sedangkan untuk user, mahasiswa, dosen, ataupun staf pegawai, diperlukan sistem operasi Android versi 5.0 atau sering disebut dengan sistem operasi Lollipop yang ke atas dan iOS versi 12.0 ke atas. Untuk device-nya sendiri dapat handphone ataupun tablet. Baik, masuk kesimpulan yang akan saya serahkan kepada Nicholas. Oke, kesimpulan yang kami dapat adalah sistem absensi berbasis kode QR atau taser dirancang untuk kebutuhan absensi. Harapannya, sistem ini akan dapat mengurangi human error, segala bentuk kecurangan yang sering terjadi pada absensi kehadiran mahasiswa, dan lain-lain. Di samping itu, software ini tentu masih dapat dikembangkan ke berbagai kebutuhan di berbagai pihak. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.